Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Baitur Rahmi Islamic Center BSD Tangsel. Ini masjid Masya Allah sangat besar dan megah sekali ya. Masya Allah. Nah, kita akan bahas pemirsa tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan adab dan juga etika. Di sesi tanya jawab ini kami sudah persiapkan ada 2 jamaah, ukhti atau akhwat dan juga ikhwan. Kami persilakan terlebih dahulu ukhti Nadia. Boleh berdiri silakan, yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ajeng Sabrina. Izin bertanya ya Ustadz, sebagai seorang alumni pondok pesantren, apa yang dapat memotivasi saya untuk tetap istiqomah dalam menjaga adab dan akhlak di luar pondok agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungan? Selain itu, adakah cara terbaik untuk menghindari godaan yang sering membuat iman saya menjadi lemah? Terima kasih ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Riza. Ukhti Nadia. Ukhti Nadia Ustadz. Alumni pesantren loh, Masya Allah. Prinsip kita harus paham. Kalau Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Ani bin Umar annahu qal, dari Ibnu Umar, ja'a rajulun minal ansar. Datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar. Fasalama ala Nabi, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah mukmin yang paling utama? Siapakah mukmin yang paling utama? Ayyul mu'minina afdal? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama di hadapan Allah, orang yang paling utama di hadapan Sang Khalik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, I think this is the motivation. Ini adalah motivasi yang harganya jangan ditanya lagi, nggak ada saingannya bestie. Ya nggak? Keutamaan seseorang di hadapan Allah ternyata yang menentukan adalah akhlak yang baik. Kenapa akhlak yang baik? Akhlak adalah hasil dari keimanan dan ketaatan serta ibadah yang benar. Seseorang yang imannya benar, seseorang yang ketaatannya benar, seseorang yang ibadahnya diterima, pasti akan berpengaruh kepada attitude, yakni akhlak. Contoh surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi salat yang seperti apa? Salat yang diterima. Tetapi ada juga salat tapi ngomongin orang. Ada. Yang mana orangnya? Udah gak datang ya? Salat tapi ngomongin orang. Ada. Ini salat tapi fawailul lil musallin. Salatnya celaka alias tidak diterima. Artinya apa? Salat kok nggak ngaruh sama akhlak. Yang namanya salat akhlaknya harus baik dong, ya nggak? Yang namanya salat nggak mungkin ngomongin orang, ya nggak? Kalau salat masih ngomongin orang berarti ibadah Anda tidak diterima. Dan sempurnanya Anda tidak sempurna di hadapan Allah karena keimanannya tidak baik. Nah, ini motivasi buat ukhti Nadia. Kalau ternyata akankah dirimu menjadi orang yang paling utama di hadapan Allah? Kalau memang mau, milikilah akhlak yang baik. And the second question. Pertanyaan yang kedua tadi, ada tips enggak sih biar imanku senantiasa tidak tergoda? Cie. Ya namanya iman yazid wa yankus, ya enggak? Naik turun. Yang pertama, kenali siapa teman dudukmu dan lingkungan pergaulanmu. Nabi berkata, al-mar'a ala dini khalili falyamdur ahdukum may khalil. Seorang wanita agamanya bergantung kepada agama temannya. Lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau Anda memiliki teman yang baik, akhlaknya baik, pasti juga Anda akan baik. Karena apa? Dimensi manusia cuma ada 2. Dipengaruhi atau mempengaruhi. Ya tidak? Mencontoh atau dicontoh.
Silakan pilih. Anda menjadi orang yang mencontoh atau menjadi orang yang dicontoh. Tetapi lihatlah, mencontoh yang dicontohnya harus baik. Maka tips ini akan membuat Nadia tetap stabil, survival, tetap bisa hidup di tengah hiruk pikuk dan akhir zaman. Artinya lihat teman duduk, lihat teman bergaul. Yang kedua, ini situasi akhir zaman. Ya enggak? Fitnah gampang di mana-mana, betul? Setiap melangkah satu langkah dari rumah, Anda sudah akan menemukan fitnah. Ini zaman penuh fitnah. Zaman yang luar biasa. Maka sebagai seseorang yang taat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin. Bagaimana caranya? Kuatkan ibadahmu. Karena ibadah adalah tonggak yang akan membawa kita pada kebaikan. Baik. Ya. Sudah baik, dikode. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Nah, sebelum saya ke penanya berikutnya, tapi ini memang menjadi fenomena yang umum dirasakan oleh para anak-anak atau teman-teman di pesantren ya. Biasanya memang selama dia di pesantren, dia bergaul dengan suasana yang sangat kondusif sekali. Tapi ketika keluar mungkin ada istilah burung lepas dari sangkar. Ini seperti apa ketika harus teman-teman pesantren setelah keluar dari pesantren akhirnya terpengaruh dan akhirnya akhlak dan etikanya sudah berubah nih, Yai. Jadi begini, tandanya seorang santri itu menjadi santri justru bukan di pesantren. Ketika dia keluar dari pesantren, mampukah dia mempertahankan hal-hal yang baik yang ada di pondok? Ya. Kalau mereka jadi benar di tempat yang benar, nggak usah kaget. Ya. Tapi bagaimana kita bisa jadi benar di tempat yang bebas? Di tempat yang luas. Contoh sekarang gini, kayak ikan hidup di tengah lautan. Air laut asin gak Bu? Asin. Tapi ikannya asin gak? Ikannya gak asin. Melatu ikan mau asin harus dikasih garam. Kalau pesantren barangkali suka baca, Idzil fatahas ba'tiqadi rupi wa kullu malam ya'takid lam yartafi. Harus punya prinsip. Prinsip apa yang menjadi pegangan itu menjadi aturan syariat, itu yang kita pegang teguh. Nggak bisa tawar menawar, nggak bisa kita robah. Dan itu adalah garis lurus yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Ibarat kita bernegara, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45. Itu yang jadi pegangan kita. Boleh saja kita hidup di alam manapun, selagi dia menjadi warga Indonesia, selagi dia mengamalkan Pancasila dan berperilaku dengan sesuai Undang-Undang Dasar 45, maka dia adalah warga negara Indonesia. Masya Allah.